Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini kita menjalankan puasa Ramadan, di mana bulan suci yang penuh rahmat, bulan suci yang penuh kemuliaan, bulan suci yang agung, bulan suci yang penuh hikmat, bulan suci Al-Quran, bulan turun-turunnya Al-Quran, bulan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya keagungannya, serta sholawat berbingkai cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah senantiasa menuntun kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh barokah, dari alam baladoh ke alam fatonah, dari alam yang gelap ke alam yang penuh keterangan ini. Rasulullah SAW senantiasa mencintai kita, senantiasa meminta ampunan kepada kita, senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk pintu-pintu gerbang surga, senantiasa menunjukkan pahala-pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan puasa Ramadan ini, kita menjalankan selaku kewajiban orang muslim, menjalankan syariat Islam. Tapi bukan hanya sekedar itu, dalam puasa Ramadan ini kita ditumbuhkan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita diberikan sehat walafiat, bahwa kita diberikan rasa iman, Islam dan ihsan, dan tidak semua umat memiliki rasa-rasa hidayah ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, Al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafarin, talil Qur'an, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa so'imi Ramadan. 4 golongan yang dirindukan surga: menjaga Al-Quran, menjaga lisan, bersedekah, dan puasa pada bulan Ramadan. 4 nilai yang ada dalam hadis ini terkandung dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan-bulan yang lainnya biasanya kita fokus untuk mengejar karir kita, mengejar cita-cita duniawi kita, menyampingkan apa yang harus kita lakukan di dunia ini, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, hidup yang benar-benar hidup adalah nanti di akhirat. Kita menyampingkan itu di bulan-bulan yang lainnya. Tetapi beda halnya dengan bulan suci Ramadan. Biasanya orang berbondong-bondong ke majelis taklim, orang berbondong-bondong untuk datang ke pondok pesantren, orang berbondong-bondong untuk datang ke para ulama, ke para kiai, para ustadz, para asatid. Untuk apa? Untuk mengkaji Al-Quran, untuk mengikuti tadarusan, untuk mengikuti yang berbau dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu sangat agung, dan bulan-bulan yang lainnya sangat jarang sekali kita temui orang-orang yang berbondong-bondong itu untuk mengkaji Al-Quran. Tapi pada bulan suci Ramadan ini sangat kita banyak temui orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang ingin tahu, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk merasakan ingin tahu bahwa apa-apa yang ada dalam kandungan keagungan Al-Quran. Dan pada bulan suci Ramadan ini biasanya kita dalam keadaan puasa, kita dijaga hawa nafsunya, kita direndam amarah kita bertipis untuk suatu kata-kata yang tidak patut kita ucapkan. Terkadang kita tidak sadar bahwa kata-kata yang sedikit itu bisa menyakiti hati yang ada di sekitar kita. Pada keadaan puasa ini, kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita. Kita dianjurkan untuk mengatakan suatu hal yang bermanfaat saja, merendam kata-kata yang tidak patut untuk kita katakan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Karena ada hubungannya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah adalah keadaan kita dalam beribadah kepada Allah, tapi hablum minannas adalah hubungan kita kepada manusia, kepada sesama kita. Bagaimana sikap toleransi itu harus ada dalam diri kita. Bahwasanya kadang kita tidak sadar dengan hal yang sedikit itu bisa menyakiti orang-orang yang di sekitar kita. Maka itu perlu untuk kita pelajari hablum minannas, hubungan sesama manusia.
wa mut'imil ji'an, dan orang-orang yang senantiasa bersedekah. Pada bulan suci Ramadan ini, Allah memperluaskan pahala kita. Allah melipat gandakan pahala kita. Allah melipat gandakan apa-apa yang udah kita lakukan di dunia ini. Dengan suatu nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik, contohnya bersedekah. Banyak sekali kita temui, biasanya pada bulan suci Ramadan ini, kita temui di pinggir-pinggir jalan untuk orang-orang bersedekah, membagi-bagikan takjil, bersosialisasi, saling bertoleransi untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah ini. Dan pada keadaan puasa juga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita, memberikan rizki, memberikan hidayah yang begitu luas, memberikan nikmat yang begitu sangat penuh dengan hikmat. Dalam sebuah hadis qudsi, setiap amal manusia akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Tetapi Allah Azza wa Jalla berfirman, dalam keadaan puasa adalah milikku, puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam keadaan puasa itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan membalasnya. Dalam kitab Duratun Nasihin diceritakan bahwasanya ada seorang yang sangat mudah untuk masuk surga. Para malaikat pun bertanya-tanya kepada orang-orang itu, "Hei, kenapa kamu begitu cepat untuk memasuki surga itu?" Orang-orang itu hanya terdiam. Orang-orang itu hanya mengatakan, hanya Allah sajalah yang tahu. Tapi para malaikat pun bertanya-tanya, ada apa dengan orang ini? Kenapa orang ini sangat mudah untuk masuk surga? Amalan apakah yang udah mereka lakukan di dunia? Kemudian Allah SWT berfirman, semasa mereka hidup di dunia, mereka senantiasa puasa. Mereka senantiasa melakukan amalan yang aku sukai. Karena puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan aku membalasnya pada saat ini, orang ini dipermudahkan olehku untuk menuju rumah yang sebenarnya, yaitu surga. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir mengatakan, puasa melatih diri kita agar kita menumbuhkan sikap toleransi kepada sama kita. Karena apa? Dalam sikap puasa itu sendiri, kita ditumbuhkan rasa simpati kepada orang-orang yang di luar sana. Kita ditumbuhkan mengapa sakitnya untuk menahan lapar, mengapa sakitnya untuk menahan perut yang kosong ini. Dalam keadaan puasa ini, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk merasakan itu. Untuk selalu mensyukur apa yang kita punya. Untuk tidak selalu melihat ke atas, tapi kita juga melihat di bawah, melihat sekitar kita. Betapa banyaknya orang yang sangat kekurangan, betapa banyaknya fakir miskin di negara kita ini. Dan melakukan puasa ini adalah salah satu sikap kita untuk bersikap toleransi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk bersikap selalu mensyukuri apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bahwasanya lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan melihat orang yang sedang berkata. Maqala wala tandur makila. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.